Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jayanaga dengan NPM 1917051071. Di sini saya akan menjelaskan tentang program, yaitu program OpenCV yang bernama Pecah Balon. Program atau game ini adalah game yang dimana player atau pemain harus memecahkan balon menggunakan jari tangannya dan mendapatkan skor setinggi-tingginya selama waktu yang ditentukan. Lalu untuk kodenya, yang pertama-tama kita perlu melakukan beberapa import dari beberapa library, yaitu ada library random, library OpenCV, library Pygame, library NumPy, lalu ada library CVZone dan juga library Time. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginisialisasi Pygame. Lalu selanjutnya kita perlu membuat frame untuk displaynya menggunakan library Pygame display set mode dengan widthnya atau lebarnya 1280 pixel dan tingginya 7720 pixel. Lalu untuk caption displaynya kita akan mengisi dengan pecah balon. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel FPS yang dimana akan mengatur frame per second permainan kita, yaitu di sini di set 30, dan juga ada clock dimana akan mengatur FPS-nya menggunakan fungsi time clock. Lalu selanjutnya kita akan menginisiasi kameranya menggunakan OpenCV, fungsinya adalah video capture. Lalu selanjutnya kita akan memuat gambar dari balonnya, yaitu menggunakan fungsi Pygame image load, yaitu nama filenya balonmerah.png. Lalu kita convert alpha agar bagian pinggir-pinggirnya dapat transparan. Lalu selanjutnya di sini kita memerlukan kotak dari image-nya, yaitu dengan menggunakan image balon.track. Lalu selanjutnya kita akan mengatur koordinat dari balon tersebut, yaitu dengan menggunakan recbalon.x dan recbalon.y, dimana untuk x-nya dia bernilai 500 dan untuk koordinat y-nya dia 300. Lalu selanjutnya ada variabel yang diperlukan lagi, seperti speed, dimana dia akan mengatur kecepatan pergerakan dari balon. Lalu skor, dimana dia akan menampung skor dari pemain. Lalu ada start time, lalu juga ada total time. Lalu selanjutnya ada detektor, yaitu untuk mendeteksi tangan kita. Di sini max hands atau tangan yang dapat dideteksi hanya satu. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi, yaitu fungsi reset balon, di mana fungsi ini berguna untuk memunculkan kembali balon jika dia meletus atau sudah mencapai titik tertinggi. Lalu selanjutnya kita masuk ke loopnya atau pengulangannya, dimana dia pertama-tama akan mendapatkan eventnya, dimana jika dia ada event quit, maka dia akan menjalankan Pygame quit. Lalu di sini ada time remain, dimana adalah integer total time dikurang time dikurang start time. Lalu ada percabangan, dimana jika sisa waktunya kurang dari 0, maka dia akan menampilkan skor akhirnya di sini seperti ini. Ada tulisan skor kita, lalu time up, dan juga pecah balon. Lalu jika sisa waktunya lebih dari 0
alias masih ada sisa waktunya, maka dia akan menggunakan detektor di sini untuk mendeteksi tangan kita, lalu rect balon.t minus sama dengan speed untuk membuat balon itu berjalan ke atas menggunakan koordinat y-nya dikurangi secara terus-menerus. Lalu di sini ada percabangan di mana ketika balon tersebut sudah kurang dari 0, maka atau balon itu sudah mencapai titik tertingginya, maka dia akan memanggil fungsi reset balon dan juga akan menambahkan speednya, menambah 1 speednya. Lalu selanjutnya, jika ada percabangan, jika mendeteksi tangan, maka dia akan mencoba mendeteksi di sini LM list atau landmark, di mana 8 ini merupakan ujung jari telunjuk kita. Lalu di sini ada percabangan di mana rect balon collide point. Jadi jika ujung jari telunjuk kita menyentuh balon, maka dia akan memanggil fungsi reset balon, lalu menambah skor dan juga menambah speednya. Lalu selanjutnya di sini untuk menampilkan gambar kita dari kamera, dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar kita dapat menikmati permainan ini tanpa perlu berpikir terlalu susah. Lalu selanjutnya di sini kode ini berguna untuk menampilkan skor kita pada saat kita bermain dan juga time atau waktu tersisa. Lalu yang terakhir di sini ada untuk mengatur FPS dan juga display update dari Pygame-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan gamenya. Setelah di sini, ketika jari telunjuk menyentuh balon, maka balon itu akan meletus dan skor kita naik, dan juga kecepatan dari balon tersebut. Bisa kita lihat di sini kecepatannya makin tinggi. Maka jika waktu habis, akan menampilkan tulisan pecah balon, time up, dan skor akhir kita. Baiklah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.